Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Maria Windia Guea, NIM 1906050063, akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pengoptimuman pemanfaatan lahan kering dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tegal. Potensi lahan kering untuk usaha budidaya tanaman. Lahan kering didefinisikan sebagai hamparan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian waktu dalam setahun atau sepanjang tahun. Lahan kering dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasa hanya bersumber dari air hujan. Potensi lahan kering sebagai sumber daya pertanian masa depan cukup terbuka lebar. Meskipun demikian, perlu usaha keras. Pemanfaatan lahan kering perlu diperluas dan lebih memberikan aspek penting untuk pengembangan pertanian tanaman pangan sebagai penopang kehidupan berbagai masyarakat dengan tetap menjaga peranannya sebagai stabilisasi dan peningkatan fungsi ekosistem. Yang berikut peluang pengembangan lahan kering. Berdasarkan sifat dan karakteristik lahan kering seperti diutarakan di atas, peluang pengembangan lahan kering untuk pertanian sesungguhnya masih terbuka lebar, meskipun tidak semua lahan kering sesuai untuk pertanian. Dari total luas lahan kering yang ada, sebagian besar terdapat di dataran rendah, dan sesuai untuk budidaya pertanian, penghasil bahan pangan seperti pada gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, dan komoditas lainnya. Lahan kering juga penghasil produk pertanian dalam arti luas lainnya seperti perkebunan, diantaranya kelapa sawit, kopi, karet, terus di bidang peternakan, kehutanan, dan bahkan perikanan. Apalagi di luar Jawa yang memiliki lahan sangat luas dan belum banyak dimanfaatkan, kurang dari 10%. Yang berikut, optimalisasi pengelolaan lahan. Sebagaimana diuraikan di atas, lahan kering memiliki potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, sayuran dan buah-buahan, maupun tanaman tahunan dan peternakan. Namun untuk memanfaatkan lahan kering agar dapat dipergunakan secara optimum, dihadapkan pada beberapa permasalahan, di antaranya adalah permasalahan kesuburan tanah, ketersediaan air, cahaya, dan nutrisi tanaman. Kesuburan tanah. Pada umumnya lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, terutama pada tanah-tanah yang tererosi sehingga lapisan olah tanah menjadi tipis dan kadar bahan organik rendah. Kondisi ini makin diperburuk dengan keterbatasannya penggunaan pupuk organik, terutama pada tanaman pangan semusim. Bahan organik memiliki peran penting untuk memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Yang berikut B. Ketersediaan air, cahaya matahari, dan nutrisi tanaman. Rendahnya curah hujan yang menjadi ciri-ciri khas daerah lahan kering mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan soil amendment untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air atau water holding capacity. Mulsa untuk mengurangi evapotranspirasi dan penggunaan sistem irigasi yang tepat guna seperti irigasi tetes ataupun sprinkler, tergantung dengan topografi lahan. Bila lahan datar, maka dapat digunakan irigasi tetes, dan apabila lahan bergelombang, maka penggunaan sistem irigasi sprinkler lebih tepat. Yang berikut pengoptimuman budidaya di lahan kering. Kesuksesan budidaya tanaman di lahan kering tidak terlepas dari ketersediaan teknologi yang siap diterapkan di lapangan. Pengkajian kesesuaian teknologi spesifik di lahan kering terus dilakukan untuk mendapatkan teknologi yang adaptif dengan lingkungannya. Menurut Minardi 2006, beberapa tindakan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan sudah
sudah barang tentu diperlukan sentuhan inovasi teknologi guna meningkatkan produktivitasnya. Teknologi pengolahan tanah umumnya dilakukan meliputi yang pertama, tindakan konservasi tanah dan air. Tindakan konservasi tanah dan air bertujuan untuk melindungi tanah terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh butir-butir air hujan yang jatuh, memperlambat aliran permukaan, memperbesar kapasitas infiltrasi dan memperbaiki aerasi, serta memberikan penyediaan air bagi tanaman. Yang berikut pengolahan kesuburan tanah. Pengolahan kesuburan tanah tidak terbatas pada peningkatan kesuburan kimiawi, tetapi juga kesuburan fisik dan biologi tanah. Dapat diartikan bahwa tindakan pengelolaan kesuburan tanah tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pupuk saja, tetapi juga perlu disertai dengan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan kehidupan organisme tanah. Pemupukan tanah adalah salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Namun, penerapan input teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk kimiawi atau anorganik dan pengapuran harus dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau keseimbangan. Yang C, pemanfaatan agrokimia. Menurut Minardi 2006, pemanfaatan agrokimia merupakan tindakan konservasi tanah dengan menggunakan bahan atau preparat kimia sintetis atau alami yang lebih ditujukan pada perbaikan sifat-sifat tanah dan mengurangi besar erosi tanah. Pemanfaatan beberapa bahan kimia sintetis tersebut sudah dimulai dirintis oleh Pusliban Tanak untuk coba memperbaiki sifat fisik tanah pada entisol, ultisol, oksisol, dan alfisol. Dilihat dari kesimpulan semuanya, potensi pemanfaatan lahan kering untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tegal masih sangat terbuka lebar, meskipun produktivitasnya masih relatif rendah. Namun dengan pendekatan teknologi dan manajemen budidaya di lahan kering melalui tindakan konservasi lahan dan air, pengelolaan kesuburan tanah dan pemanfaatan agrokimia, pemanfaatan lahan kering dapat dioptimumkan. Sekian dan terima kasih.